Hehe warga Cinepel, para kaum pecinta film, Nobanas, dan para jomblo yang kesepian, silahkan kencangkan sabuk pengaman agar tidak ingat sama mantan. Opa kali ini akan membawa kalian ke dunia movie. Kita akan bersama-sama mengikuti alur cerita film yang pastinya bikin adrenalin kalian bangkit. Karena banyaknya request film bertema bullying, Opa kali ini akan mereview film Korea yang fresh banget buat kalian berjudul Justice Hack yang rilis tahun 2020. Film ini dibintangi oleh aktor imut dan gemesin Jung Dae-yoon berperan sebagai Chae-young, Oh Se-hoon berperan sebagai Jungkook. Film ini mengusung tema yang sangat menarik dengan pesan positifnya. Justice Hack mengisahkan tentang kasus yang banyak terjadi di sekolah, yaitu perundungan, serta mengajarkan penonton untuk berani membela diri apabila menghadapi perundung. Jadi tonton sampai habis ya, bakal ada hal seru dalam serial film ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita simak alur ceritanya. Di awal film kita akan bertemu dengan gadis cantik, imut dan gemesin. Ia bernama Chae-young sedang disoraki murid-murid sekolahnya sambil dilempari kertas. Dia telah dikeluarkan dari sekolah itu karena melakukan baku hantam dan mematahkan lengan seorang siswa yang ternyata pernah membulinya. Scene pun berpindah di ruangan kantor sekolah. Di sini terlihat Chae-young dan ayahnya sedang mengurus proses kepindahan Chae-young di sekolah barunya. Mengetahui Chae-young dikeluarkan dari sekolah karena baku hantam, ibu guru itu memperingatkan Chae-young bahwa sekolah ini memberikan hukuman kepada murid-muridnya karena bermasalah. Pulang dari sekolah, Chae-young berjalan kaki bersama ayahnya. Ayahnya pun menasihati untuk tidak berurusan lagi dengan para perundung. 아빠, 그러면 지들이 계속 그래도 되는 줄 알아. Tapi karena Chae-young memiliki keadilan yang tinggi bak Wonder Woman, ia pun justru menentang hal itu dan menasihati balik ayahnya. Tiba-tiba panggilan alam ayah Chae-young datang dan menyuruh Chae-young untuk pulang duluan. Kocak memang ayahnya nih ya. Saat dia sedang melihat sekitar, ia melihat seorang siswa culun bernama Jungkook sedang dibully oleh 4 orang begundal teman sekelasnya. Awalnya Chae-young terlihat bodoh amat karena ia tidak ingin terlibat masalah di tempat barunya. Tapi ketika mendengar Jungkook mengatakan tentang sebuah keadilan, ia pun kembali dan merekam perbuatan mereka. Tentunya hal itu membuat para begundal itu kesal. Mereka pun memaksa Chae-young untuk menyerahkan HP-nya. Namun karena Chae-young tidak memberikannya, akhirnya terjadilah hal yang kita nantikan. Keesokan harinya, Chae-young mulai masuk sekolah barunya. Ia lalu diperkenalkan bu guru dengan kawan-kawan kelasnya yang ternyata Chae-young satu kelas dengan Jungkook dan para begundal yang dihajar habis-habisan kemarin. Sepulang sekolah, Jungkook mencoba berterima kasih pada Chae-young, tapi Chae-young mengatakan kepada Jungkook untuk berpura-pura tidak mengenalnya. Ia juga menyuruh untuk menjauhinya. Lalu, scene pun berpindah ke sebuah warung makan yang memperlihatkan di warung itu ada bapak-bapak mabuk dan tak mau membayar makanannya. Ia mendorong emak-emak pemilik warung yang ternyata itu merupakan ibunya Jungkook. Tentu saja Jungkook tidak terima dan ingin melawan bapak-bapak itu. Namun sayang Jungkook malah dihajar oleh bapak-bapak tersebut. Kasihan ya Jungkook, di mana-mana dipukuli terus. Besoknya di sekolah, Chae-young didatangi oleh senior lampir yang bernama Saina yang mencoba melabrak Chae-young karena ia telah mengajar anak buahnya. Kemudian Saina mencoba merampas HP Chae-young, namun Chae-young menolaknya. Saina pun kesal dan ingin menamparnya, tetapi 저렇게 말이 짧아지네. di sini Chae-young bisa menahannya dan menjegal mak lampir ini sambil terjatuh. Saina pun dibuat malu di hadapan pada adik-adik kelasnya. Sepulang sekolah, Jungkook mencoba untuk mendekati Chae-young lagi dan mengatakan kepadanya ia ingin sekali bisa berkelahi seperti Chae-young agar bisa melindungi ibunya yang sering didatangi preman. Chae-young pun merasa kasihan dan membawa Jungkook bertemu ayahnya. Ternyata ayah Chae-young memiliki dojo dan merupakan master karate Kyokushin. Pantes ya, anaknya badas banget. 아빠,
Saat asyik ngobrol, Chaeyoung meminta uang kepada ayahnya. Namun bukannya memberinya uang, ayah kocak ini malah memberi anaknya sebuah permen karena memang keluarganya lagi krismon. Mengingat murid di dojonya cuma anaknya sendiri. Maka dari itu ketika Jonggo berniat masuk ke dojonya, ia sangat senang karena sekarang memiliki murid baru. Scene berpindah ke Saina yang sedang mengadu atas kejadian memalukan kemarin kepada Haesung dan Jinhyuk yang merupakan ketua OSIS di sekolah itu. Karena aduan itu, Chaeyoung pun dipanggil ke ruang OSIS untuk menemui Jinhyuk. Namun lagi-lagi Saina lampir ini dibuat bungkam dan tak berkutik di depan Chaeyoung. Akhirnya Chaeyoung pun disuruh pergi oleh Haesung sebab Chaeyoung hanya membela Jonggu dari pembulian karena hanya masalah contekan. Haesung juga berkata jika dibiarkan mau ditaruh di mana muka kita semua. 아우 쪽팔려 씨. Seusai pulang sekolah, Jonggu mulai belajar bela diri karate. Ternyata latihannya begitu berat baginya. Sampai-sampai dia berangkat sekolah, ia berjalan seperti orang yang barusan disunat, guys. Ia mulai merasakan nyeri pada bagian selangkangan kakinya. Namun di sisi lain mereka berdua pun semakin dekat. Saat mereka berdua di tempat dojo sedang makan mie Korea, keduanya saling ngobrol tentang sebuah arti pertemanan. Jonggu pun mengungkapkan bahwa selama ini dia hanya sendirian dan menurutnya pertemanan menjadi sebagian yang tidak bisa dipisahkan di kehidupan kita. Meskipun suatu saat akan berpisah, kita tetap akan selalu mengenangnya ya guys. Melihat hal itu, Chaeyoung pun merasa tersentuh dengan perkataan Jonggu. Pada malam harinya, si ketua OSIS Jinhyuk mengadakan pesta minum-minum untuk menyambut kembalinya seorang bernama Gang Botak yang diskor karena memukul seorang siswa. Tapi terlihat Haesung tidak menikmati pesta tersebut. Kemudian dia pergi ke belakang bersama Jinhyuk, lalu terjadilah perdebatan di antara mereka dan hampir baku hantam. 소리 한 번만 더 하면 나한테 뒤진다. Karena ternyata Haesung mengetahui bahwa Jinhyuk akan bergabung dengan sebuah gangster. Scene berpindah pada Jonggu yang kembali dibully dan dipukuli. Namun untungnya ternyata itu hanya mimpi. Bayangan bullying yang ia alami sampai membuat ia trauma dan bermimpi buruk. 지금 이렇게 우리 옆에 없는데. Sambil memandangi foto masa kecilnya, ia merutuki nasibnya sebab ayahnya yang seorang prajurit Korea telah meninggalkannya. Di sisi lain, Chaeyoung melihat ayahnya sedang memandangi foto ibunya. Tapi hal itu membuat Chaeyoung merasa kesal karena ternyata ibunya telah meninggalkan mereka karena lebih memilih hidup dengan sugar daddy kaya raya. 그렇지만 다 말아먹고 이제 빚밖에 없는 게 니네 아빠야 알아? Selain itu, di sini juga terungkap tentang alasan kenapa ibu Jonggu pergi meninggalkan ayahnya. Karena ternyata ayahnya ini dulu sering menghabiskan banyak uang demi membangun dojo miliknya. 엄마는 혼자 가. 정만 아저씨랑 잘 살아. Esoknya nampak beberapa gangster di ruang OSIS yang ingin menemui Jinhyuk 씨발 한다고 말이 없으면 내가 궁금하잖아. dan menanyakan kepastiannya untuk bergabung dengan gangster tersebut. Lalu gangster itu juga menemui Haesung untuk mengajaknya bergabung juga. Namun ia menolaknya karena dia tidak mau jadi gangster rendahan seperti mereka. Sebelum sekolah, saat Jonggu ingin pergi ke dojo, lagi-lagi Jonggu diganggu oleh begundal teman kelasnya yang ternyata disuruh oleh Jinhyuk untuk membawa Jonggu ke ruang OSIS. Di sini terjadi hal yang mengejutkan. Ketika salah satu begundal itu ingin memukul Jonggu, ia bisa menahannya dan mengajar mereka dengan badasnya. Ia berpikir ternyata latihannya selama ini tidak sia-sia. Tapi ia pun tersadar ternyata semua hal keren ini cuma halusinasi. Jonggu pun akhirnya diajar habis-habisan. Tanpa sengaja, Haesung datang dan menyelamatkan Jonggu. Namun tak disangka tiba-tiba Botak Jahanam datang juga dan langsung menghajar Haesung sampai tersungkur. Jonggu pun pasrah ketika dirinya akan dibawa pergi oleh mereka. Tapi tiba-tiba Chaeyoung muncul untuk menyelamatkannya. Tanpa banyak bacot, Chaeyoung mengajar si botak itu tanpa ampun dengan jurus pamungkasnya. Melihat hal itu, Haesung terlihat sangat terpukau melihat aksi Chaeyoung mengalahkan si botak. Disinilah akhirnya Haesung tiba-tiba ingin ikut bergabung dengan dojo milik ayah Chaeyoung agar bisa dekat dengan dia. 정이 없는 힘은 폭력이고 힘없는 정의는 무능이다. Saat tiba di sana, Haesung rupanya agak kurang disukai sama Chaeyoung sebab Haesung salah satu murid yang suka membuli murid lain yang lebih lemah.
Karena alasan itulah ia lalu mengajak Haesung untuk berduel agar bisa membuatnya sedikit sadar tentang semua perlakuannya dan teman-temannya terhadap murid lain. Dan Oppa suka dengan kata-kata ini. 정이 없는 힘은 폭력이다. Keesokan harinya, anak buah Jinhyuk beserta si Bota berjalan dengan angkuhnya memasuki kelas-kelas untuk memalak mereka yang belum bayar iuran. Tapi hanya kelas Chaeyoung saja tidak dipalak oleh mereka. Tentu mereka mentalnya udah ciut duluan ya guys ya. Shin beralih ke toilet dan di sana ada dua gundal anak buah Jinhyuk sedang mencoba memalak seorang murid culun, namun ia tidak memberikannya karena sedang menabung untuk belikan hadiah ibunya. Mendengar hal itu, Jonggu yang ada di sana kuasa menahan emosi dan mencoba melawan mereka. Sayangnya ia malah babak belur. Dari sinilah Jonggu memohon kepada ayah Chaeyoung untuk bisa melatihnya lebih cepat lagi agar dirinya bisa menjadi lebih kuat untuk membantu orang lain. Mendengar hal itu, ayah kocak ini membeberkan rahasia cepat jurus pamungkas dalam karate. Jurus itu disebut 손날치기. jurus ini bisa membuat musuh tak berkutik dengan sekali pukul. Ia diharuskan untuk memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. Sejak saat itu, Jonggu pun mulai latihan lebih keras lagi. Tiba-tiba datanglah Haesung untuk latihan kembali, yang mana ia ini rupanya sudah lama tak berlatih karate. Hari demi hari mereka latihan bersama-sama. Rupanya hal itu telah membuat mereka bertiga menjadi sangat akrab. Selain itu, Haesung ternyata masih belum menyerah untuk mendekati Chaeyoung. Ia pun mulai melakukan pendekatan dengan Chaeyoung. Akhirnya ia mengajaknya untuk jalan bersama. Namun karena ia sadar bahwa ajakannya ini pasti akan ditolak oleh Chaeyoung, maka dari itu ia juga mengajak Jonggu untuk ikut bersama mereka untuk menonton bioskop. Setelah seharian bermain di berbagai tempat, Jonggu lalu mengajak mereka untuk datang ke warung milik ibunya yang tentu saja kedatangan mereka ini sangat disambut hangat oleh ibu dari Jonggu karena ia merasa senang akhirnya anaknya bisa memiliki teman. Setelah makan-makan, tampak Haesung sedang berduaan dengan Chaeyoung di supermarket untuk menunggu hujan reda. Dengan perasaan canggung, Chaeyoung menanyakan ke Haesung kenapa mendekati kami berdua. Ia pun berdalih hanya karena kalian baik dan lucu. Chaeyoung mengatakan pernyataan menohok kalau orang seperti kalian suka membuli orang-orang lemah untuk kesenangan kalian sendiri. Akhirnya Haesung pun bercerita bahwa dulu ia adalah atlet tinju profesional dan sering mendapatkan medali emas. Karena memiliki pelatih yang toksik, akhirnya ia memilih jalan yang salah dan ia ingin kembali ke jalan yang benar. 다양하지 말고 좋은 사람 되고 싶어. Keesokan harinya, Haesung dan Jinhyuk sedang membicarakan suatu kalau sekolahnya kini sudah dikuasai gangster. Di sini diketahui kalau Jinhyuk juga sudah bergabung dengan mereka. Perdebatan pun terjadi dan akhirnya baku hantamlah mereka berdua. Di tempat dojo Jonggu yang sedang asik berlatih dengan Chaeyoung, tiba-tiba muncullah Haesung dengan wajah lebam. Dengan perhatian, Chaeyoung mengobati lukanya dan Haesung pun tersenyum-senyum. Esoknya, Jinhyuk pun menemui Saena untuk membicarakan sebuah siasat jahatnya. Jinhyuk menganggap bahwa berubahnya sikap Haesung adalah pengaruh dari Chaeyoung. Hal itu membuat Jinhyuk ingin menghabisi Chaeyoung. Ia pun menyuruh Saena untuk memberikan racun kepada Chaeyoung. Jinhyuk mengatakan kepada Saena jika mereka berhasil menyingkirkan Chaeyoung, maka Haesung akan kembali pada mereka lagi. Dengan alasan tersebut, Saena akhirnya menerima tawarannya. Rencana awal dirinya mulai dengan memanggil Chaeyoung untuk pergi ke ruang OSIS dengan alasan ia ingin meminta maaf atas semua perilakunya. Selain itu, di dalam ruangan OSIS, Saena juga telah menyiapkan minuman untuk Chaeyoung. Tentunya juga minuman itu telah dirinya campur racun yang diberikan Jinhyuk. Namun ketika mereka sedang mengobrol dan menyinggung tentang Haesung, Chaeyoung lalu menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya dengan Haesung tak ada hubungan apa-apa. Dan Saena pun menyadari sesuatu bahwa sebenarnya Chaeyoung merupakan anak yang sopan dan juga baik. Karena itulah dia tidak tega untuk menghabisi Chaeyoung. Sehingga ia menumpahkan air minumnya. Tapi tiba-tiba Jinhyuk datang dan ia menampar wajah Saena karena menggagalkan aksinya dan Chaeyoung diserang dari belakang oleh botak jahanam. Mereka berdua pun berhasil mengikat Chaeyoung. Ia diikat dan dihajar habis-habisan oleh Jinhyuk. Jonggu yang hendak pulang sekolah tak sengaja mendengar percakapan dari gundal kelasnya kalau Chaeyoung sedang ditangkap oleh Jinhyuk. Mengetahui hal itu, dia pun bergegas memberitahu Haesung. Haesung yang kesal langsung menelepon Jinhyuk. Ia disuruh pergi ke ruang OSIS jika ingin menyelamatkan Chaeyoung.
Akhirnya mereka berdua pun bergegas pergi ke sana. Namun ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Jin Hyuk di sana. Mereka berdua dikepung si botak jahanam dan anak buahnya di lapangan basket, dan baku hantam pun terjadi. Dengan susah payah dan perjuangan akhirnya Haesung dan Jonggu berhasil mengalahkan mereka semua. Mereka berdua segera pergi ke ruang OSIS, tetapi ketika mereka sampai di sana, Jin Hyuk sudah berhasil menyandera Jaeyoung dengan keadaan seperti ini. 네가 사람 새끼냐? Ketika mereka sampai di sana, Jin Hyuk menyuruh Haesung untuk berlutut di hadapannya. Kemudian ia menendang Haesung berkali-kali sampai tersungkur. Jonggu yang tak tahan pun mencoba memukul Jin Hyuk dengan pukulan karate yang ia pelajari. Hal itu membuat Jin Hyuk semakin murka dan menghajar Jonggu habis-habisan. Saat ia tengah sibuk mengajar Jonggu, Haesung memanfaatkan kondisi tersebut untuk melepaskan Chaeyoung, dan kemudian mereka pun berhasil menang dan segera pergi dari sana. Di akhir film kita juga akan diperlihatkan keadaan tempat dojo ayahnya Chaeyoung semakin diminatin banyak orang dan film pun tamat. Oke guys, gimana film ini? Sangat positif vibe banget kan? Bullying sudah menjamur di kalangan anak sekolah, baik antar teman, kakak kelas, adik kelas, bahkan guru sekalipun tidak terlepas dari perilaku bullying ini. Salah satu penyebab terjadinya bullying adalah karena ada anak yang memang punya karakter yang mudah dijadikan korban. Bullying terjadi ketika seorang merasa teraniaya, takut, terintimidasi oleh tindakan seorang baik secara verbal, fisik, atau mental. Ia takut bila perilaku tersebut akan terjadi lagi dan ia merasa tak berdaya mencegahnya. Oleh karena itu, bekali kalian dengan pertahanan diri ya guys, jangan takut untuk melawan dan kalian tidak sendirian, oke? Sepenggal kata dari Opa, stop bullying, kejar prestasi bukan sensasi. Oke, itu dulu. Jika teman-teman suka dengan review film ini, silahkan like and subscribe ya. Apabila ada saran, masukan, dan diskusi bersama, silahkan tuangkan di komentar ya. Gamsahamnida, see you later.